Mental. Nah, membangun mental sendiri gimana? Ketika dulu menghadapi keterpurukan, Mental itu dibangunnya dari pengalaman. Pengalaman kita jatuh bangun itu, itulah membentuk mental kita. Sebetulnya belajar dari kesalahan sih ya, atau gimana menurut tadi? Bukan kesalahan, saya juga nggak mau salah sebenarnya. Bukan kesalahan. Ya. Belajarnya dari perjalanan. Nah, ini garis bawahi bro, karena ada orang yang memandang ada peribahasa belajar dari kesalahan. Sebetulnya kita tuh nggak salah ya, nggak salah. Belajar dari perjalanan. Gimana bos? Wajib. Mantap. Wajib. Jangan lupa, ini segala macam ada nih. Soto, ayam penyet, apa lagi? Seblak. Datang dah. Cibubur 3 yang punya nih, nih. Ini nih. Kicau mania. Datang ya, Jamania ya. Mantap. Ini namanya soto ayam peren. Wih, meriah. Kurang meriah di sini. Setelah makanan ada. Lihat. Potongan ayamnya nggak kira-kira ini gede banget. Gila, luar biasa ini mah. Bagi yang seneng soto, makan ayam, seneng ayam, sini tempatnya. Luar biasa potongan ayamnya. Mantap. Yummy. Aja dong yang makan seblak. Makan seblak tanyain. Enak apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Ferry Didar, how are you? I am fine. Ini luar biasa bro, seorang pengusaha yang usianya sudah cukup mapan, berjalan waktu, usahanya juga mapan juga. Alhamdulillah, amin. Jungkir balik. Perjalanan bos. Jadi dia punya bisnis utama sebetulnya. Bisnisnya utama itu ayam potong. Ayam potong dan kontraktor. Awalnya kontraktor, Pak. Awal ya kontraktor. Awalnya kontraktor. Om Julik sama aja ini. Tenggelam bisnis, dapat pekerjaan, dia punya untung dalam pekerjaan itu 700 juta kurang lebih. Disitulah mulai merangkak, mulai bangkit lagi. bukan berangkat ya, Bukan bangkit lah. Bangkit ya? Bangkit lagi. kontraktor masih berjalan. Masih dong. Masih jalan. Lagi ada pekerjaan apa? Di Mall Bekasi. Tidar itu apa sih? Tidar itu nama gunung pegunungan di kampung saya di Magelang. Pesannya apa? Kok dibawa-bawa kembali? Dibawa dong, kan saya asli dari sana. Oh. Jadi tetap saya bawa lah. Ruhnya dari Magelang itu Gunung Tidar itu tetap saya bawa. Magelang ya? Iya, Magelang. Gunung Tidar itu ya? Ya, dia tempat pendidikan akademi militer ya. Di bawah kaki gunung itu ada pendidikan akademi militer. Itu yang pada akhirnya mungkin membawa kekuatan tersendiri mental. Bisa jadi. Tahan banting. Kontraktor jalan, bisnis ayam gimana sisanya? Nah, bisnis ayam itu sebenarnya bisnis ayam itu istri saya. Istri saya menjalani itu udah kurang lebih 21 tahun ya. Oh. Cuman waktu itu kan dia nggak saya dampingi, jadi saya sibuk dengan kerjaan saya, dia sibuk dengan pasarnya, ya saya dampingin kok, begitu aja gitu kan. Akhirnya pas saat kondisi kerjaan saya agak sepi, Ya. saya rapin dah tuh, manajemennya dirapin, akhirnya sekarang naiklah. Waktu di proyek jungkir balik itu, Yes. konsentrasi di ayam yang tadi dibilang istri. Iya. Manajemennya Om Ferry. Yes. Melejit. Melejit lagi. Alhamdulillah. Agak santai sekarang. Sekarang santai. Bisa merokok enak. Sangat enak, soalnya kita Bisa bisa ngopi, ngopi, ya. bisa makan bro. Nah, jadi ini sekarang ada di Jalan
di depan tuh ada jalan raya lapangan tembak, Nah, masuk ada jalan tiga. Nah itu mungkin di belakang ada flyer, alat prasmanan dan ayam penyet, Kak Filza, Ya. nama anak. nama anak ya. Kenapa pakai nama anak? Sengaja pakai nama anak biar dia yang berusaha. Saya hanya backup aja, kalau udah jalan saya tinggal. Saya monitor aja. Biar dia berusaha apa ya, mandiri lah. Om Ferry, angkat aku jadi anakku. Ya. Usia berapa, bro? Sekarang hampir 50 ya. Hampir 50. 6. Ya, 49 50 ya. 76. Seangkatan bro, gue 76 juga, cuma memang beda kasta kayaknya. Gue ada di bawah, Om Ferry ini cepat anjak. Kita kastanya sama juga kastanya. Sama-sama minum kopi, sama-sama ngerokok kita. Itu kenapa anak disuruh bisnis prasmanan makanan? Ini kan tantangannya kan cukup ketat sekarang, Om Ferry. Ya setelah era COVID, banyak orang jobless kan, banyak makanan. Kenapa bersaing di sini? Karena saya usaha ini yang apa? Yang ada hubungannya dengan istri saya. Jadi kayak macam ayam penyet itu ayam dikirim dari Oh iya ya. istri saya. Terus topping sebelah itu kebetulan kan kita produksi juga, produksi sempol, produksi bakso ayam, bakso sapi, produksi tahu bakso, produksi dimsum, pokoknya makanan-makanan kayak gitu. Wah, ini produksi di ayam ya. Kita produksi juga itu, makanya selain dijual di sana, nah kita bawa ke sini. Ada ayam olahannya ya, ada produk turunannya ya. Termasuk juga abon ayam kita juga produksi. Abon ayam. ayam. Kalau melawan pebisnis otaknya tuh bro cepet. Ya kan, awalnya di ayam dibesarkan, produk turunannya ya dibuat. Ya termasuk hari ini kita baru aja soft opening lah, grand launching lah. Jadi kedai makan, dan itu pakai nama anaknya dan anak yang mengelola. Ya, ya Pak. Menghadapi persaingan makanan ini gimana nih? Karena kita itu punya sumber, kita kan punya sumber olahannya kan, kita punya sumbernya. Otomatis sih kita harganya pasti lebih murah. Oh, berani bersaing di Iya dong, harga. harganya lebih murah dan barangnya lebih apa ya, porsinya lebih banyak mungkin ya. Setuju sih, setuju dong. sih, setuju Karena sih. kan kita punya barangnya. Gitu. Iya, tangan pertama yang membuat. Kita nggak beli kemana-kemana, kita punya sendiri. Ya soalnya gini bro, kalau masalah rasa kita bisa pelajari lah. Kita bisa, oh kurang ini rasa ya. Karena pada akhirnya memang rasa itu menjadi tolok ukur, bisa dinikmati atau enggak dengan lidah yang datang kemari kan. Tapi yang utama adalah bahan bakunya, Harga yang paling utama. harga ya. Harga lah. Bisa menekan harga ya. Nggak ada yang bisa melawan harga. Ya di sini bahkan bro, belak prasmanannya seribuan, di total 12.000 udah satu mangkok kan. Nah, iya kan? Toppingnya ada yang 2.000-an doang, 3.000-an, bakso tahu aja cuma 1.500. 500. Itu kan harga paha. Nah, Aduh, itu harga pabrik. Topping sebelahnya ada yang namanya tahu bakso di sini cuma 1.500. Gimana kalau udah jadi olahan di pinggir jalan dijual 3.000? Ya. Di sini tetap 1.500. Itulah kelebihannya. Salah satu kelebihannya. Kayak macam soto segar ya kan, dengan tulangan dan ada sayapnya, ada kepala. Murah. Enak banget. Tadi saya udah makan. Jadi tulangannya asik bro. Jadi mungkin banyak temen-temen tulangan ayam itu kan banyak dimasak. Ada saus tiram, saus padang, pinggir jalan. Kalau di sini dibuat soto. Dan ayam tulangannya itu bukannya tulang Ayam biasa bukan. Tulang ayam tua, ayam per. tulang ayam tua dan masih banyak sasaran dagingnya. Oh iya jelas. Dan ketika teman-teman ingin mengenal sosok beliau ini suka ada di lapangan burung. Ya. Kalau udah bicara burung, biasanya tuh agak terbuka tuh. Kita mau belajar apa, ngobrol apa, mungkin tertarik bisnis ayam. Ya. Mungkin mau jadi rekanan, Boleh, mau boleh. jadi reseller, bisa aja bro. Cuma kalau misalkan mau datang kemari agak sulit, karena beliau ini orangnya mobile. Ya.
kan gitu. Terus kalau untuk di kedai ini Om, ada nggak sih nomor telepon yang bisa dihubungi? Mungkin ada ya. Nanti bisa menghubungi nomor telepon anak saya. Ada ya. Ada. Jadi mungkin ada teman-teman mau pesta ulang tahun, pesta nikahan, Boleh. mau pesan sebelahnya atau menu lainnya, Menu lainnya ada. bisa kita ya. Bisa mau ayam penyet, ayam goreng, soto, pokoknya segala macam loh. Nah, sate-sate yang bisa lihat kan sate-sate tahu besar-besar 2000-an. 2000. Gede-gede banget. Gede-gede banget. Gede banget. Dan ketika mungkin ingin berpartner jadi reseller produk-produk ayam dengan turunannya bisa nggak? Boleh, bisa. Nomornya yang mana? Kalau itu nomor saya. Nomor Om Ferry yang ada di saya nanti saya masukin Iya, nggak apa-apa ya. itu nomor saya. Dan itu base campnya ada di daerah Priuk, Di Priuk, di Tanjung Priuk, di Pasar Lontar Koja. Koja. Pasar Lontar Koja. Pasar Jakarta Lontar Utara, Koja. ya. Itu ada ayam daging. Itu komplit di situ, semua ayam ada di situ. Sekarang kan juga lagi bisnis ayam frozen. Ayam frozen kita nggak terlalu banyak. Tapi ada. Ada. Karena konsumen lebih senang ayam fresh ya. Ya. Kalau ayam frozen itu kalau kita kekurangan ayam aja. Oh, ya kadang-kadang kan ada yang kan misalnya kita bisa beli paha-pahanya aja. Kita ada. Daging-dagingnya Ada aja. kita. Kulit-kulitnya Ada. aja. Kita dari mau filet dada, filet paha, drumstick, sayap, teker, usus, kulit, semua ada. Kulit tipis, kulit tebal, kulit dada, ada semua kita. Komplit. Jadi apabila kita ingin jadi reseller, bisa. Bisa. Pada akhirnya mengajarkan anak untuk berbisnis. Ya, berregenerasi. Nah, Firja ini ya, serahkan, belajar ke sini. Mungkin manajemennya bagus, bisa diarahkan yang lebih besar. Ya, harapannya ke situ. Bisa ini nanti harapan berkembang, bisa jadi mungkin ikut terus serta membantu manajemen ayam potong dan propertinya. Bisa kan? Gitu ya. Anak berapa sih sampai? Anak 6, Anak 6 bro. cewek semua. Cewek semua. Yang pertama udah punya anak 1, yang kedua ngajar dia, yang ketiga ini, Firja ini ketiga. yang keempat itu dia atlet futsal cewek. Ini mau ke Malaysia dia. Nasional, Ya. atlet nasional. Terus yang bontot. Yang kelima ini mau masuk kuliah di Pancasila. Oh, yang 5, yang bontot. Yang bontot itu kelas 3 SMP. Dan ini luar biasanya pengalaman Bos Ferry ini di menjelang 50 tahun ini sudah banyak bisnis yang dijalankan. Alhamdulillah. Ya kan, tetap konsentrasi di kontraktor, konsentrasi di ayam dengan turunannya, sekarang mulai merambah ke bisnis makanan. Untuk rugi udah biasa lah, Sudah biasa lah. tapi pasti ada kiat-kiat khusus nih. Kunci suksesnya ada di mana sih Om? Sebenarnya kalau kita berbisnis itu yang penting kita tekun. Tekun dan berani. Modal masalah kedua lah. Yang penting tekun berani dulu. Dan kita punya inisiatif. Tekun, berani, punya inisiatif. Ya, kita punya terobosan-terobosan. Ya, lah. terus Kalau modal mah nanti gampang modal. betulnya ya. Ini kan gampang. Masalahnya begini bro, mental itu melatihnya nih susah. Nah. Kita ketemu dengan siapa? Ya kita mau berbisnis sudah bingung masalah modal, jangan dipikirin modal itu. Nanti ada aja ketemu, gampang. Yang penting kita tahu caranya. Mental. Nah, membangun mental sendiri gimana? Ketika dulu menghadapi keterpurukan Mental itu dibangunnya dari pengalaman. Pengalaman kita jatuh bangun itu, itulah membentuk mental kita. Sebetulnya belajar dari kesalahan sih ya. Atau gimana menurut Ferry? Bukan kesalahan, bisa juga nggak mau salah sebenarnya. Bukan kesalahan. Ya. Belajarnya dari perjalanan. Nah ini garis bawahi bro, karena ada orang yang memandang ada peribahasa belajar dari kesalahan. Sebetulnya kita tuh nggak salah ya, nggak salah. Belajar dari perjalanan. Kita ini kan wayang, hanya dimainkan aja. Kita ini wayang.
wayang mau dibikin gimana nggak salah orang dia dimainkan kok. Yang mainkan yang di atas. Ini pesan spiritualnya agak tinggi nih bro. Oh iya dong, kita kan wayang. Agak tinggi nih. Oh ya. Jadi jangan pernah kita merasa bersalah. Jangan pernah merasa bersalah, karena ketika kita merasa bersalah berlebihan, Yang ada kita jadi down. nah Kita mau melangkah takut. wah ini penting ini. Kita mau melangkah takut kita. Iya juga ya, baru nih om. Jadi gini loh. Kita harus percaya diri. Kita nggak punya duit, bilang punya duit. Kita mau traktir orang nggak pegang uang, bilang pegang uang. Itu dah. Oh ini udah. Fight terus ya. Fake aja. Entah gimana caranya ada. Gitu. Pada akhirnya Ada. Kita makan nggak punya uang. Bos gua beli. Jangan bilang nggak beli. Ada. sebetulnya dengan kita bicara ada ketika kita nggak ada, kita kan terpicu kreatif ya. Itu bro. Kita ada caranya gitu. Pada hari kita menemukan cara bagaimana. Udah selesai makan, udah kamu jangan dulu, aku masih nunggu orang. Nah, nanti di saat nunggu orang itu kita bermain. Penting ini penting. Jadi jangan sampai itu kita lemah gitu loh. Iya juga ya. Iya loh. Iya. Karena kalau kita lemah orang nggak akan percaya sama kita. Orang mau ngasih sesuatu, mau ngasih pekerjaan sama kita, nggak akan percaya. Wah, dia nggak punya duit, nggak punya modal, oh, jangan sampai. Oh, yang penting Gitu, percaya dulu, percaya. dikasih dulu kerjaannya, Iya. modal kita berpikir. gitu. Yang penting orang percaya dulu ke kita. Iya. Karena membangun kepercayaan itu susah. Iya. Jadi modalnya belakangan. Kadang-kadang banyak orang yang punya usaha, mungkin dia dapat dari mana dananya, modalnya udah cukup lah. Itu malah hasilnya nggak bagus. Nah, Suka lupa ya. banyak yang begitu. Banyak kok. Banyak. Dia punya modal habis banyak. Misalnya, gue ini dapat warisan 5 miliar. Gue mau usaha, banyaknya habis ya. Karena mungkin mentalnya nggak kuat. Ini nggak kuat. Satu mental nggak kuat, yang kedua tuh tekunnya nggak ketemu. Tekunnya nggak ketemu karena mungkin jadi santai ya. Karena kan semua itu kan ada prosesnya. Kita usaha gini paling nggak dalam sekian waktu kita harus buang uang. ya. Iya dong. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kita nyari jeneng, nyari nama, setelah itu kita makan jenang. Jadi kita cari nama dulu dong. Obrol murah aja, orang udah pada tahu, baru kita ambil untung sedikit. Iya ya. Harus pintar nge-branding bawa diri sebetulnya ya. Kita obrol aja, Iya. yang penting jangan rugi banyak. Des. Dan itu positif juga ya. Orang udah tahu, baru kita naikin sedikit. Nah, kita belum mulai mengambil profit. Gitu. Kalau kita harganya sama dengan orang lain, ya otomatis orang lain kan sudah punya pelanggan. Kita mau narik pelanggan orang itu susah. Tapi kalau orang udah jadi pelanggan kita, nah itu harus kita jaga itu. Iya. Jangan sampai dia tertarik sama orang lain. Iya, pelanggan ini kita jadikan partner, teman. Aja. Iya. Harus benar-benar kita servis lah. Pelanggan jadi teman biasanya ketika kita melakukan sedikit kesalahan, bro dibenerin dikit gini dong. Nah, kadang-kadang kan begini, ada pelanggan kita habis pulang kampung datang lagi, dia nggak punya modal, ya kan? Boleh nggak ngambil barangnya dulu? Nah, dia udah jalan, udah mulai jalan lagi, kecil. Ini pasti bisnis ayam banyak terjadi nih. Nah, begitu. Iya ya, pelanggan kita kan kita nggak tahu dia lagi punya masalah apa, keluarga atau apa. Karena habis pulang kampung, itu pasti uangnya habis. Datang lagi ke Jakarta, itu modalnya udah nggak ada. Kita kasih, nggak apa-apa. Kontraktor sudah lulus ya, maju, turun, naik banget. sudah. Ayam sudah teruji pastinya. Berapa tahun? 21 tahun. Ayam tuh ya 21 tahun dari biasa-biasa dipegang istri, akhir dari pegang Ferry melambung di bisnis makanan ini. Seoptimis apa? Saya selalu optimis.
Karena saya kalau memang kan banyak menu, nanti kita bisa lihat menu yang paling laku yang mana. Oh ya. Nah itu yang nanti kita combine terus tuh. Iya, itu kita geber ya. Kita evaluasi lah berarti ya. Ya mudah-mudahan saja lah. Iya, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Apapun rencana teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, kejarlah. Harus kerja keras, harus ulet, tekun. Berani. Harus berani. Kalau nggak berani ya susah. Modalnya berani dulu bro. Modalnya berani dulu. Kalau modal materi bisa menciptakan. Dan semoga apa yang dijalankan Om Ferry bersama keluarga pada akhirnya kan melibatkan istri, melibatkan anak, ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Dari yang mau bisnis ayam, kontak personnya ada, yang mau pesen makanan ada kontak personnya, dan yang mau jual burung istimewa, hobi ya, hobinya. Dan kebetulan hobinya beliau ini dunia burung bro, dunia burung. Dan sekali lagi buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Om Ferry, thank you.